Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Azzani wa azzakumullah, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 pedoman pokok di dalam tauhid dan syirik, pertemuan ke-11. Pembahasan kita pada hari ini adalah kaidah yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, al-qaidatu tsalitsah, kaidah pedoman yang ketiga. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahara ala unasin, muncul, Allah utus kepada manusia, mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda, bermacam-macam, bervariasi di dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was sholihin, ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang solih. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara, dan di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, dan semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan untuk menjauhinya. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membeda-bedakan. Kalau menyembah malaikat boleh, tidak apa-apa. Kalau menyembah orang soleh itu bagus. Kalau menyembah pohon tidak boleh. Seperti itu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan. Semuanya dilarang, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang menyembah malaikat, orang soleh, ataupun menyembah batu, tidak ada bedanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi semuanya dan tidak membedakan mereka, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka semuanya sampai tidak ada lagi fitnah. Apa arti fitnah? Ditafsirkan sampai tidak ada kesyirikan,
menyekutukan ibadah kepada selain Allah. Wa yakunu dinu kulluhu lillah, dan agama itu hanya dipersembahkan untuk Allah saja. Ya. Ini kaidah yang ketiga yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, di dalam kaidah yang ketiga ini menerangkan kepada kita 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang penjelasan macam-macam sesembahan orang musyrik zaman dulu. Pembahasan yang kedua, kesyirikan yang Allah larang itu seperti apa. Yang ketiga, bantahan terhadap orang musyrik zaman sekarang yang membela diri, membolehkan kesyirikan dan mengatakan kesyirikan pada zaman ini berbeda pada zaman daripada pada zaman dulu. Ya, satu persatu mari kita bahas, mari kita kaji bersama. Ya, yang pertama, macam-macam sesembahan orang musyrik zaman dulu. Ya, penulis menjelaskan kepada kita bahwa orang musyrik pada zaman dulu itu bermacam-macam, berbeda-beda, bervariasi sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat, dan ada di antara mereka yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang soleh, dan juga ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Dan kesyirikan yang Allah larang, pembahasan yang kedua, bahwa kesyirikan yang Allah larang adalah semuanya dan tidak dibeda-bedakan. Semua jenis kesyirikan adalah penyembahan, memberikan ibadah kepada selain Allah, itu haram, terlarang. Sama saja ibadah itu diberikan kepada malaikat, atau diberikan kepada nabi, atau diberikan kepada batu atau pohon, perantara ya kepada Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, itu semuanya terlarang. Sama saja apakah melalui malaikat atau melalui batu, tidak boleh. Karena ikhlas itu artinya beribadah kepada Allah. Jadi kalau memberikan ibadah kepada selain Allah apa saja, itu termasuk kesyirikan dan termasuk larangan. Ya, semuanya dilarang oleh Allah dan semuanya tidak dibedakan oleh Rasulullah SAW. Semuanya diperangi, semuanya dibenci, dan semuanya dilarang oleh Rasulullah SAW. Naam, dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah, yang artinya, wahai Muhammad, perangilah orang musyrik semuanya, baik yang menyembah malaikat, baik yang menyembah nabi, baik yang menyembah orang soleh, baik yang menyembah batu, pohon, matahari dan bulan, dilarang, diperangi semuanya, seperti mereka telah memerangi kalian semuanya. Ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Nah, dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk memerangi semua orang musyrik dan tidak membeda-bedakan. Tidak ada bedanya menyembah batu dan menyembah malaikat, perantara melalui orang soleh atau perantara melalui pohon. Tidak ada bedanya, semuanya diperintahkan untuk diperangi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan, tidak ada lagi fitnah, kesyirikan, segala bentuk kesyirikan apa saja. Dan agar agama itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Ya, ini syahidnya. Agama hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah, baik malaikat atau orang soleh. Dalam surat Al-Anfal ayat 39.
Ya, maka dari kaidah ini penulis ingin menjelaskan dan menerangkan dan membantah orang-orang musyrik pada zaman sekarang. Ya, membantah terhadap orang musyrik zaman sekarang. Karena orang musyrik pada zaman sekarang itu mereka mengatakan beda ya antara kami dan orang musyrik zaman dulu itu beda. Jangan disamakan. Ya, kalau orang musyrik dulu kata mereka perantaranya itu pohon dan batu. Mereka mengambil perantaranya itu benda-benda mati, benda-benda yang tidak bisa bergerak, benda-benda yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi bahaya, pohon, batu. Sedangkan kami zaman sekarang itu perantara dalam berdoa, perantara dalam ibadah kami itu orang soleh, para nabi, para rasul yang punya kedudukan dekat di sisi Allah. Ini kata mereka. Jadi beda, jangan samakan. Maka bantahannya bagaimana? Jawabannya telah kita pahami bersama, sama saja. Tidak ada bedanya. Karena pada zaman dulu itu orang musyrik juga ada yang menyembah orang soleh. Ada yang menjadikan malaikat sebagai perantara. Ada yang menjadikan nabi sebagai perantara. Dan juga ada pohon dijadikan perantara, ada batu yang dijadikan perantara, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan. Semuanya dilarang, semuanya diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa perlu kita ketahui patung dan batu yang orang musyrik zaman dulu dijadikan perantara seperti Lata wal Uzza, ya, Lata wal Uzza wal Manat, itu adalah keyakinan mereka itu merupakan titisan orang soleh. Itu perwujudan orang soleh. Ada orang soleh meninggal, dibuat patung. Ya, patung batu, tapi ini perwujudan titisan orang soleh. Ya, ini juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap patung sekedar patung batu yang tidak bermakna, tidak ada arti, tidak. Tapi orang-orang musyrik zaman dulu itu membuat patung, membuat batu, pohon-pohon itu keyakinan mereka ada roh, ada kekuatan orang soleh yang ada di situ. Dan itu merupakan kesyirikan yang dilarang. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama, yang harus kita dakwahkan, kita terangkan kepada masyarakat, orang-orang sekitar kita. Masih banyak kesyirikan, masih banyak kesalahpahaman dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Kesyirikan ini harus kita pahami dengan baik, kita jelaskan dengan baik pula kepada masyarakat di sekitar kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.